Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, sehingga dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik semua jangan lupa dijaga kesehatannya. Selain lagi pandemi COVID-19, ini juga lagi musim pancaroba, jadi kesehatan kalian perlu dijaga nggih. Jangan lupa olahraga dan beraktivitas sewajarnya nggih. Jauhi kegiatan yang tidak bermanfaat sehingga nanti kalian bisa menjaga kondisi tubuh dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal amin. Oke, adik-adik semua, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan manfaat dan barokahnya. Amin ya robbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik semua, pada hari ini kita belajar bab pertama di semester 2, yaitu perbandingan. Perbandingan ini berkaitan erat dengan bilangan, materi pertama di semester pertama. Jadi apa Pak kaitannya? Perbandingan ini kaitannya dengan operasi bilangan yang keempat, nggih. Operasi bilangan ada apa saja kemarin? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan yang terakhir pembagian. Nah, untuk perbandingan ini berkaitan dengan pembagian, gitu nggih. Oke, adik-adik semua, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Pak, itu yang bagaimana? Nanti kita bahas bersama. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pak, itu yang bagaimana lagi? Itu nanti juga kita bahas bareng. Senilai itu yang bagaimana, berbalik nilai itu yang bagaimana. Ngoten nggih? Dan yang ketiga atau yang terakhir, peserta didik atau kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi kalian nanti dapat diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan yang senilai maupun yang berbalik nilai. Oke, kita langsung saja yang pertama, yaitu perbandingan. Apa yang berada di pikiran kalian terkait dengan perbandingan? Kira-kira kalian dapat membayangkan apa? Dibandingkan, Pak. Oke, apanya yang dibandingkan? Dua besaran. Oke, ada lagi? Perbandingan. Apa ya, Pak ya? Rasio mungkin? Ya, rasio. Rasio itu nama lain dari perbandingan. Oke, benar. Mungkin ada lagi. Apa? Pak, tanda bagi. Oke. Selain tanda bagi, tanda per, Pak. Oke, bener. Jawaban kalian benar semua. Oke. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perbandingan? Nah, sebelum ke definisi dari perbandingan, coba perhatikan gambar berikut. Ini ada foto keluarga di pantai. Entah ini pun pantai mana ini. Ancol ya? Nggak tahu saya juga. Nah, ini ada jejer-jejer satu keluarga. Coba perhatikan itu. Ada berapa orang di situ? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bener ya, ada 16 orang ya. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Ada berapa wanita dalam foto di samping? Yuk coba dihitung wanitanya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener, ada 7 wanita. Terus sekarang laki-lakinya ada berapa? Laki-lakinya ada berapa, Pak? Ada 9. Nggak usah dihitung. Kenapa kok dihitung? Kan sudah jelas di situ. Ada 16 orang, wanitanya ada 7. Ya sudah, 16 dikurangi 7, 9. Berarti yang 9 laki-laki. Benar. Terus, bagaimana perbandingan banyaknya laki-laki dan perempuan pada foto di samping? Ya sudah, wanita dibanding pria. Wanitanya tadi ada berapa? 7. Prianya atau laki-lakinya ada 9. Berarti perbandingan banyak laki-laki dan perempuan foto di samping adalah 9 dibanding 7. Oke? 9 untuk laki-laki, 7 untuk perempuan. Benar. Nah, kita dapat menyimpulkan definisinya apa berarti? Ada yang tahu? Definisi dari perbandingan apa? Yuk coba dari contoh tadi kalian bisa menyimpulkan apa? Yuk. Ya, jadi definisi perbandingan adalah perbandingan dua besaran antara A dan B yang dapat dinotasikan atau ditulis dengan A dibagi B. Itu maksudnya adalah A dibanding B ya. Simbolnya seperti itu. Tanda bagi itu A dibagi B atau A per B. Itu maksudnya apa? Ya perbandingan tadi. A dan B adalah bilangan positif. Jadi perbandingan itu selalu positif, nggak boleh negatif ya. Jadi untuk perbandingan A dibanding B dapat dituliskan A dibagi B atau A per B. Itu sudah simbolnya atau dinotasikan seperti itu. Paham nggih? Itu definisi dari perbandingan. Contoh yang pertama, usia ibu saat ini adalah 36 tahun dan ayah 42 tahun. Perbandingan usia ibu dan ayah adalah, nah, caranya gimana? Ya sudah ditulis usia ibu dibanding atau dibagi usia ayah. Sama dengan, ya sudah ditulis usia ibunya berapa? 36, sama tulis 36 dibanding 42, sama dengan berapa? Ya sudah Pak, 36 dibanding 42. Ya itu kita sederhanakan yang paling kecil, bisa dibagi 6, 36 dibagi 6, 6, 42 dibagi 6, 7. Jadi perbandingannya yang paling simpel atau paling sederhana, 6 dibanding 7. Itu kalau diselesaikan dengan cara tanda bagi tadi. Terus bagaimana kalau diselesaikan dengan tanda per? Gitu. Ada cara yang kedua. Atau usia ibu per usia ayah sama dengan 36 per 42. Kita sederhanakan yang paling kecil. Jadinya 6 per 7. Jadi perbandingan usia ibu dan usia ayah adalah 6 dibanding 7. Bisa dipahami? Bisa Pak. Alhamdulillah. Terus ada contoh yang kedua. Ali dan Budi melakukan suatu perjalanan. Ali berjalan kaki 500 meter, sedangkan Budi berjalan sepanjang 2 km. Perbandingan jarak yang ditempuh Ali dan Budi adalah, nah, sebelum menjawab, sampai perhatikan itu, satuannya sama atau tidak? Yang 1 meter, yang 1 kilometer, bolehkah diselesaikan langsung? Nggak boleh. Jadi, yang perlu diingat, satuan dalam perbandingan itu harus sama. Kalau meter ya meter semua. Kalau sentimeter ya sentimeter semua. Kilometer ya kilometer semua. Jadi kita selesaikan dulu. Kita bentuk. Ali sama dengan 500 meter jaraknya yang ditempuh. Budi 2 kilometer atau 2000 meter. Loh, satuannya sudah sama. 500 sama 2000. Ya sudah, langsung kita selesaikan perbandingannya. Jarak Ali per jarak Budi. Itu maksudnya dibanding ya. Ya kan? Tadi kan dinotasikannya seperti itu kan?
jarak Ali per jarak Budi sama dengan 500 dibanding 2000. Kita sederhanakan yang paling kecil, sama-sama bisa dibagi 500, ketemunya 1 dibanding 4. Jadi perbandingan jarak antara Ali dan Budi adalah 1 dibanding 4. Bisa dipahami? Bisa ya, itu terkait perbandingan. Mudah kan? Menyederhanakan saja. Tapi yang perlu diingat adalah satuannya itu selalu sama. Tadi, Pak, itu saya selesaikan dengan cara langsung dibanding, boleh, Pak? Boleh. Jadi langsung jarak Ali dibanding jarak Budi pakai cara yang dibagi tadi. Ali dibagi Budi sama dengan 500 dibagi 2000 sama dengan ketemunya 1 dibanding 4. Ya, gitu kan? Boleh. Gak apa-apa, Pak? Gak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu perbandingan? Nggak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Bener ya, mudah kan? Ini karena terkait dengan bilangan di bab 1. Oke, lanjut ya. Perbandingan senilai. Nah, Pak, senilai itu piye? Nah, coba. Kalau nanti habis ini kita belajar yang perbandingan berbalik nilai. Kalau yang senilai itu kira-kira itu yang bagaimana sih? Kalian sudah punya pandangan? Sudah punya kira-kira jawaban apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Mungkin sudah baca buku atau cari-cari di internet yang terkait dengan perbandingan senilai. Ada? Sudah ada? Sudah ada jawaban? Belum ada? Coba ya kita bahas bareng ya. Oke. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran. Yang satu berubah naik atau turun, maka besaran yang satu juga berubah naik atau turun. Maksudnya gimana? Kalau yang satunya naik, berarti pembandingnya tadi kan ada dua besaran ya. Ini dibanding itu ya kan. Kalau ininya naik, berarti itunya juga naik. Kalau ininya turun, berarti itunya juga turun. Itu yang dinamakan senilai. Jadi selalu mengikuti. Semakin besar A, berarti juga semakin besar B. Semakin kecil A berarti semakin kecil B. Seperti itu. Itu yang dinamakan senilai. Jadi kalau sing gede ya liyane ya gede. Lah sing sitok cilik ya cilik, gitu kan. Itu namanya senilai. Pak, aku masih bingung. Enggak apa-apa. Kalau bingung itu berarti kalian mikir, bener kan? Nah, biar enggak tambah bingung, kita kasih contoh. Nah, contohnya gimana? Contoh 1. Suatu kendaraan dapat menempuh jarak 24 km dengan menghabiskan 2 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km? Nah, sampean jawabnya gimana? Itu perhatikan. 2 liter dibutuhkan untuk menempuh jarak 24 km. Ini kan perbandingan senilai kan? Dan sekarang jaraknya semakin jauh. Nah, kalau semakin jauh, kira-kira bensinnya yang diperlukan itu semakin banyak atau enggak sih? Semakin banyak, pinter. Itu yang dinamakan senilai. Jadi semakin banyak jaraknya, berarti semakin banyak yang dibutuhkan bensinnya, gitu kan? Ya sudah, perbandingannya gimana cara menyelesaikan? Ya kita jadikan satu yang diketahui, yang di sebelah kiri. 2 liter dibanding 24 kilo. Itu maksudnya kan gitu. Jadi 2 liter itu dapat dihabiskan dalam jarak 24 kilo. Nah, kalau A liter itu dapat dihabiskan dalam jarak 60 kilo. A liternya berapa? Yaitu, kalau bentuknya sudah seperti itu, 2 dibagi 24 dibanding 24 sama dengan A per 60, gitu kan. Kalau bentuknya seperti itu, sama ingat pada waktu bilangan, pelajaran bilangan, itu diselesaikannya dengan apa? Perkalian silang. Jadi 2 dikalikan 60 sama dengan 24 dikalikan A. Kita perkalian silang. Ye, ingat kan kalau bentuk pecahan itu? Ye, ingat ya. Oke, 2 dikali 60 sama dengan 120. 24 dikali A, ayo bentuk aljabar. 24 kali A sama dengan 24A. Oke. A-nya ketemu berapa? 120 dibagi 24. Berapa? 5. 5 sama dengan A. Jadi untuk menempuh jarak 60 km dibutuhkan berapa liter? 5 liter
bensin. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada yang mau tanya? Kalau tanya nanti WA ya. Oke. Contoh yang kedua. Satu lusin baju dibeli dengan harga 480.000. Berapa harga 10 baju yang sama? Piro kira-kira? Ayo. Nah, itu kan 10 baju. Yang satunya satu lusin. Loh, satuannya sudah sama atau belum? Belum. Berarti kita ubah. Ya kan? Satu lusin itu berapa? 12 buah. Berarti ya sudah. 12 itu menghasilkan 480.000. Jadi 12 dapatnya harganya 480.000. Kalau 10 buah itu 10 baju ya. Maaf, keliru, bukan buah ya, baju. Kalau 12 baju dengan harga 480.000. Kalau 10 baju, kita misalkan dengan M. M itu ya berapa bayarnya dia, gitu kan? Oke, kalau bentuknya sudah seperti ini, itu kan yang diketahui, 21 lusin berarti 12, 480.000, 10 baju berapa, gitu kan? Kalau bentuknya sudah seperti itu, berarti menggunakan perkalian silang. Oke, 12 dikali M, 12 M, sama dengan 480.000 dikalikan 10 sama dengan 4.800.000. M-nya ketemu berapa? 4.800.000 dibagi 12, M-nya ketemu 400.000. Jadi harga 10 baju yang sama adalah 400.000. Nah, perhatikan contoh 1 dan contoh 2. Semakin besar berarti semakin besar. Contohnya yang contoh 1 itu, semakin besar kan itu. Jaraknya semakin jauh, berarti liternya juga semakin banyak. Contoh yang kedua itu 12 lusin, 12 buah, 18 baju. Harganya segitu. Nah, itu kan ditanyakan 10, berarti kan semakin kecil. Berarti yang dibayarkan juga semakin kecil. Itulah yang dinamakan senilai. Perbandingan senilai. Bisa dipahami? Bisa ya? Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut yang terakhir ya. Oke. Untuk perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai sekarang. Kalau tadi yang senilai, semakin jauh berarti ya semakin banyak yang dibentukkan bensinnya. Semakin kecil yang dibeli berarti juga semakin kecil yang dibayarkan. Kalau berbalik nilai itu berbeda. Jadi yang satunya kalau naik berarti itu malah turun. Yang satunya turun berarti yang satunya naik. Apa ya enek to, Pak? Pak, oh no. Lebih paham? Pengen dipahami? Yuk kita belajar bersama. Nah, bentar. Kira-kira kalian punya gambaran apa contoh untuk yang berbanding berbalik nilai ini, perbandingan berbalik nilai ini? Nah, sebelum ke contoh, kita belajar ini dulu. Perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan senilai yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran. Jika yang satu berubah naik, maka besaran yang satunya berubah turun. Begitu juga dengan sebaliknya. Sebaliknya itu gimana? Kalau yang satunya turun berarti yang satunya naik. Kalau yang naik berarti yang satunya juga turun. Itu yang namanya berbalik nilai. Oke? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Contohnya. Contohnya apa? Sudah punya bayangan contohnya? Ini contohnya. Contoh yang pertama, coba perhatikan. Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Berapa lama pekerjaan akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Kalau logikanya, semakin banyak yang bekerja, kira-kira harinya semakin berturun atau enggak? Kalau dikerjakan 12 orang, 42 hari. Kalau dikerjakan 14 orang, kira-kira turun apa enggak? Harinya turun kan? Jadi semakin tinggi orangnya, semakin turun harinya, ya kan? Itu namanya berbalik nilai, ya kan? Bisa dipahami ya? Coba perhatikan. Kalau 12 orang mengerjakannya 42 hari. Nah, berarti kalau 14 orang, kita mikirnya saja, logikanya saja, orangnya ditambah, berarti kan nanti selesainya semakin cepat. Berarti kurang dari 42 hari, ya kan? Coba kita selesaikan. Caranya gimana? Ya sudah. Kalau 12 hari
selesaikan dalam waktu 42 hari, ya sudah. 12 dikalikan 42 sama dengan dikerjakan 14 orang dikalikan A. A itu maksudnya harinya. 12 kali 42, 504 sama dengan 14 kali A, 14A. A-nya ketemu berapa? 504 dibagi 14, 36 sama dengan A. Jadi pekerjaan tersebut nanti akan selesai dalam waktu 36 hari, ya kan? Duh, ya kan? Semakin banyak orangnya, semakin turun harinya. Ya kan? Tadi kalau 12 orang, selesai dalam waktu 42 hari. Ternyata orangnya ditambah. Jadi 14 orang, turun jadinya 36 hari. Bisa dipahami ya? Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Yuk, contoh yang kedua. Jarak kota A ke kota B itu sama dengan jarak ke kota B ke kota C. Jadi A ke B itu sama dengan B ke C. Jika AB, jarak AB, kota AB dapat ditempuh dengan kecepatan 40 km dalam waktu 10 jam. Berapa kecepatan yang harus ditempuh perjalanan BC dalam waktu 8 jam, ya kan? Kalian bisa membayangkan kan? Loh, kecepatannya 40, butuhnya waktu 10 jam. Yakin jaluke 8 jam, kira-kira semakin cepat apa semakin lambat? Kalau semakin cepat berarti jaraknya juga harus semakin banter kan? Gitu kan? Jaraknya kan semakin turun itu, iya kan? Waktunya itu loh, 10 jam jadi 8 jam itu kan turun. Berarti kalau turun kecepatannya nambah, gitu kan logikanya, wong berbalik nilai. Ya sudah, kita selesaikan aja. Kalau 40 km, kecepatannya 40 km per jam, waktunya 10 jam. Jadi 40 kali 10 sama dengan jaraknya BC dikalikan 8 jam. 400 sama dengan 8 BC. BC-nya ketemu, 400 dibagi 8, 50 sama dengan BC. Jadi, kota BC dapat ditempuh selama 8 jam dengan kecepatan berapa? 50 km per jam. Loh, sama lihat. Kalau 10 jam 40 km kecepatannya per jam, ya toh? Nah, ini jamnya dicilik nih, berarti kecepatannya ditambah 50 km per jam. Gitu nggih? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, jadi kalau kita dapat menyimpulkan untuk perbandingan itu perbandingan dua besaran dapat diselesaikan dengan syaratnya apa? Satuannya juga harus sama. Jadi yang perlu diperhatikan adalah satuannya harus sama. Kalau perbandingan senilai, kalau yang satunya naik, ya satunya naik. Kalau yang satunya turun, berarti yang satunya juga turun. Kalau berbalik nilai, kalau yang satunya naik, berarti yang satunya turun. Kalau yang satunya turun, berarti yang satunya naik. Gitu nggih? Bisa dipahami? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang mau bertanya, silahkan langsung japri gurunya masing-masing ya. Untuk kelas 7A, BC ke Bu Laili, kelas 7DE ke Pak Makmun. Anda mau tanya apa? Silahkan dijapri, oke? Nggak apa-apa. Insya Allah langsung dijawab kalau longgar ya. Kalau nggak longgar gimana Pak? Yo nanti gurunya pasti longgar pas buka HP pasti dijawab, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya, mudah ya. Ini berkaitan dengan bilangan kok. Pasti bisa lah, ya kan? Tak doakan semuanya bisa. Amin. Oke. Pak, tugasnya. Oke, tugasnya minggu depan aja ya. Sekalian sama yang terakhir untuk skala. Jarak peta, jarak sebenarnya. Nanti di akhir langsung dikasih tugas atau penilaian harian untuk bab perbandingan. Perbandingan ini materinya sedikit simpel, berkaitan dengan bilangan. Nonton ya? Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari nanti, apa yang pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Marilah berdoa bersama. Berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri ya anak-anak semua ya. Adik-adik semangat, tetap belajar semangat, tetap dijaga kesehatannya, tetap beraktivitas secara normal, tapi jangan lupa protokol kesehatan selalu
dipatuhi. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.